Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Failover dan load balance, konfigurasi load balance root rules. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi jalur internet yang akan banyak digunakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang load balance ECMP, yaitu load balance yang masih ambigu, artinya jalur internetnya kadang menggunakan ISP1, kadang menggunakan ISP2, atau masih round robin, atau masih 50-50. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan load balance root rules, dan juga ada satu lagi load balance mangle. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konfigurasi load balance root rules. Load balance metode root rule akan bekerja dengan sistem SRC address atau source address. Jadi kita bisa mendefinisikan, misal apabila komputer klien 1 ingin melakukan internetan, maka ia harus menggunakan internet ISP1. Dan apabila komputer klien 2 ingin melakukan internetan, maka ia harus menggunakan internet ISP2. Apabila kata kuncinya source address, berarti PC-PC klien yang ini harus memiliki IP statik. Apabila masih menggunakan IP DHCP dynamic, maka nanti ketika kita mengkonfigurasi root rules di MikroTik tidak akan berjalan atau sama saja akan amburadul. Terlebih dahulu kita setting IP address pada PC-PC kliennya. Misal pada PC klien 1 ini kita berikan IP statisnya 10.10.10.2, kemudian untuk default gateway-nya kita arahkan ke 10.10.10.1. Kemudian satu lagi ke PC klien 2, kita berikan IP-nya secara statis 10.10.10.3, kemudian untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Dengan root rules kita akan mengkonfigurasi supaya PC-PC klien bisa melakukan internetan harus melalui jalur, misalnya untuk PC klien 1 melalui jalur ISP1, kemudian untuk PC klien 2 bisa melakukan internetan harus melalui jalur ISP2. Langsung saja kita ke MikroTik customer. Nah, di sini pada root list pada AS terdapat default route yang menuju ke ISP1 dan ISP2. Kita disablekan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan rootnya dengan menggunakan metode root rules. Nah, di sini pada tab rule kita klik. Nah, kemudian kita klik tambahkan. Kemudian pada kotak source atau SRC address kita ketikkan, misal masukkan IP PC klien 1. Misalnya IP-nya 10.10.10, IP-nya tadi 2. Kemudian kita isi untuk kotak tabelnya ini, ketikkan bebas namanya apa saja, misalnya PC klien 1. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita tambahkan rules baru untuk PC klien 2, tambahkan. Kemudian pada source address-nya kita ketikkan IP address dari PC klien 2, yaitu 10.10.10.3. Kemudian pada tabelnya kita berikan nama bebas apa saja, misalnya kita berikan nama PC klien 2. Nah, tabel di sini artinya adalah ketika ada paket dari IP dari PC klien ini, maka si MikroTik akan melihat pada routing table yang ada pada PC klien ini, ternyata PC klien 2 ini harus mengarah ke ISP2. Maka perintah tersebut akan dijalankan. Kemudian klik apply, klik OK.
Jadi dengan kita membuat tabel ini, maka nantinya ketika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal misal dari 10.10.10.3, maka si Mikrotik akan melihat pada routing table yang ada pada PC client 2 ini. Ternyata PC client 2 ini harus menggunakan ISP2, maka perintah tersebut akan dijalankan. Kemudian selanjutnya kita akan tujukan ke internet. Klik tab root, kemudian kita lihat pada pojok kanan, kita klik. Kemudian ada tanda panahnya, optionnya yaitu all, main, PC client 1, dan PC client 2. Main artinya utama, PC client 1 artinya routing table yang ada pada table PC client 1. PC client 2 artinya routing table yang ada pada table PC client 2. Coba kita klik. Nah, di sini untuk tabel PC client satunya masih kosong dikarenakan belum kita arahkan ke internet. Kita kembalikan pada all. Kemudian pada root kita tambahkan. Untuk destination address-nya biarkan saja untuk menggunakan default root 0.0.0.0/0. Nah, kemudian untuk gateway-nya kita deskripsikan satu per satu. Gateway ISP1 dulu, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing MAC kita pilih PC client 1. Karena PC client 1 ketika internetan harus menggunakan jalur ISP1. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, kemudian akan terlihat di sini AS artinya sudah aktif ya. Kemudian kita tambahkan untuk PC client kedua. Kemudian pada destination address-nya kita biarkan saja default root 0.0.0/0. Kemudian untuk gateway-nya, karena PC client 2 internetan harus menggunakan jalur ISP2, maka gateway-nya kita ketikkan 172.16.1.1. Kemudian untuk routing MAC-nya kita pilih PC client 2, karena PC client 2 ketika internetan harus menggunakan jalur ISP2. PC client 2. Kemudian apply, OK. Nah, di sini sudah terlihat AS artinya sudah aktif untuk ISP2 PC client 2. Maka di sini terlihat ada dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP, yang kedua jalurnya aktif. Kemudian kita coba cek pada tabel PC client 1. Klik. Nah, di sini sudah terlihat sudah aktif ya. Kemudian pada PC client 2 di tabelnya. Nah, jadi pada PC client 1 dan PC client 2 sudah ada terlihat terdeskripsikan di sini sudah ada. Selanjutnya kita coba pada PC client 1. Pada PC client 1 kita coba ping ke internet ke alamatnya Google. Ping 8.8.8.8 kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencoba traceroute. Bisa kita lihat PC client 1 untuk internetan harus menggunakan jalur internet yang mana. Kita coba traced, kemudian 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, bisa kita lihat seharusnya untuk PC client 1 di sini menggunakan jalur
ISP1. Jadi sudah benar ya untuk PC client 1 tadi di setting bahwa harus menggunakan jalur ISP1. Di sini IP-nya terlihat 192.168.1. Kemudian kita uji coba pada PC client kedua. PC client kedua ini jika internetan maka dia harus pada jalur internet yang mana? Seharusnya menggunakan jalur internet ISP2. Kita coba ketikkan ping 8.8.8.8 ya, terkoneksi ke internet. Kemudian kita akan mencoba melakukan trace pada PC client 2 ini untuk melakukan koneksi internet menggunakan jalur internet yang mana. Kita coba tracer 8.8.8.8 kemudian enter. Ya, di sini terlihat bahwa untuk PC client 2 ini menggunakan jalur internet ISP kedua. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi load balance dengan menggunakan metode root rules. Baiklah, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.